Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang dari FM 18C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali yang telah dosen saya jelaskan di praktikum kimia farmasi analisis kualitatif. Materi yang akan saya jelaskan terdiri dari dua modul. Modul pertama yaitu tentang teknik analisis obat secara kualitatif dan modul kedua tentang reaksi penggolongan. Teknik analisis obat secara kualitatif ini didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang jauh berbeda. Misalnya, pada asam hidroksibenzoat dan turunannya sebagai berikut. Ada asam salisilat, asetosal, dan nipagin. Dapat dilihat bahwa ketiga obat ini memiliki struktur kimia yang sama, tetapi mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang jauh berbeda. Nah, asam salisilat ini digunakan sebagai obat luar atau keratolitikum. Asetosal digunakan sebagai obat analgetikum dan antipiretikum, sedangkan nipagin digunakan sebagai zat pengawet. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Dengan kata lain, analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel. Metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada uji pendahuluan, yang kedua ada penentuan gugus fungsional yang khas atau uji golongan, dan yang ketiga penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Untuk uji pendahuluan meliputi uji organoleptik, yaitu merupakan pengamatan sifat fisik obat secara langsung. Mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Penentuan sifat-sifat fisika seperti kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Tes kelarutan dilakukan dengan memasukkan sedikit zat ke dalam tabung reaksi, kemudian dalamnya ditambahkan pelarut, kemudian digoyang-goyang dan diamati apakah zat tersebut dapat larut. Pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman. Uji keasaman larutan obat atau zat secara sederhana dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan larutan yang bersifat basa akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Penentuan unsur-unsur obat. Pada tahap ini digunakan untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, dan oksigen
pada obat yang diidentifikasi. Unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Selanjutnya ada mikroskopik, yaitu mengenal atau identifikasi serbuk kristal atau bentuk kristal dengan menggunakan mikroskop. Terakhir, ada cara kimia, yaitu dengan menggunakan reaksi tertentu. Suatu zat dapat memberikan reaksi yang spesifik seperti pembentukan gas, endapan, warna, atau perubahan-perubahan tertentu. Macam-macam metode analisa kualitatif. Yang pertama, ada metode konvensional, terdiri dari reaksi mikro dan semi mikro, reaksi kristal, reaksi warna, dan sublimasi. Yang kedua, metode modern. Ada spektrometri dengan UV vis untuk menghitung lambda maksimal dan infrared untuk sidik jari atau bilangan gelombang. Selanjutnya, kromatografi. Ada kromatografi lapis tipis untuk menentukan nilai RF dan warna noda. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan kromatografi gas untuk menentukan waktu retensi. Syarat reaksi yang dapat digunakan untuk kimia farmasi kualitatif adalah hasil reaksinya dapat dan mudah diamati, reaksinya sederhana dan cepat, reaksinya peka atau sensitif, reaksinya tidak tergantung oleh zat lain. Analisa kualitatif digunakan pada banyak bidang dengan berbagai tujuan, antara lain identifikasi, kontrol kualitas, investigasi, penelitian, klinis, dan penegakan hukum. Aplikasi analisa kualitatif dalam bidang kefarmasian antara lain pembuktian kebenaran bahan, identifikasi atau pemberian, jaminan mutu obat, kontrol kualitas di pasar, diagnosis radiofarmasi, dan riset kefarmasian. Reaksi penggolongan bertujuan untuk memeriksa adanya fungsi serta membedakan golongan dari senyawa yang dianalisa. Gugus fungsional adalah gugus yang terdapat dalam suatu senyawa organik yang berperan pada analisa senyawa tersebut. Yang termasuk gugus fungsional antara lain ikatan tidak jenuh, gugus alkohol, gugus fenol, gugus karbonil, gugus karbosilat, gugus amin, gugus sulfon dan sulfonat, dan gugus guanidin. Berikut adalah reaksi pengenalnya. Yang pertama, ikatan tidak jenuh. Ada reaksi adisi terhadap aqua brom. Pada reaksi ini, penghilangan warna brom dapat terjadi karena reaksi substitusi. Senyawa-senyawa reduktor juga dapat menghilangkan warna brom atau terbentuk HBr. Ada juga reaksi terhadap larutan kalium permanganat atau reaksi Bayer. Pada reaksi ini, jika ada ikatan tidak jenuh, mula-mula terbentuk glikol. Jika dipanaskan, terjadi oksidasi lebih lanjut dan terbentuk asam karboksilat.
Reaksi Bayer ini tidak spesifik untuk ikatan tidak jenuh, karena senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi seperti alkohol, fenol, aldehid, dan lain-lain juga memberi hasil positif. Kedua, gugus alkohol, ada reaksi warna azo. Pada reaksi ini terbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat kemerahan. Lalu ada reaksi esterifikasi untuk alkohol monovalen. Pada reaksi ini akan tercium bau ester atau wangi. Beberapa ester dengan bau spesifik sebagai berikut. Selain reaksi untuk alkohol monovalen, ada juga reaksi untuk alkohol polivalen. Yang pertama, ada tes dengan borat. Di sini terjadi reaksi antara alkohol polivalen dengan borat membentuk asam yang lebih kuat. Yang kedua, reaksi Kaprepil. Di sini akan terbentuk larutan berwarna biru tua jernih. Yang ketiga, gugus fenol. Reaksi umumnya ada reaksi warna azo. Hasil reaksi beberapa senyawa antara lain sebagai berikut. Yang kedua, reaksi dengan besi 3 klorida. Beberapa hasil yang spesifik antara lain sebagai berikut. Kemudian ada reaksi Lerozen sama dengan reaksi Merkuis. Beberapa hasil reaksi antara lain sebagai berikut. Yang terakhir, reaksi dengan aqua brom. Pada reaksi ini, warna brom hilang karena direduksi, diikuti dengan terbentuknya warna yang berbeda-beda tergantung dari fenolnya. Yang keempat, gugus karbonil. Reaksi umum untuk aldehid ada reaksi Schiff. Pada reaksi ini, terbentuk warna merah sampai merah ungu. Kemudian ada reaksi reduksi. Yang pertama, reduksi terhadap reaksi Tolen. Akan terbentuk cermin perak pada dinding tabung. Yang kedua, reduksi terhadap Fehling. Hasil reaksinya sama pada fenol polivalen. Lalu ada reaksi dengan fluorogusin dan HCl. Hasil reaksinya terbentuk warna rosa jingga. Reaksi khusus untuk asetildehid terbentuk warna biru. Reaksi khusus untuk formaldehid terbentuk warna rosa ungu. Reaksi terhadap gugus keton. Yang pertama, reaksi dengan natrium nitroprusid atau reaksi Legall-Rodera. Hasilnya, asetat glasial warnanya berubah menjadi merah sampai biru. Yang kedua, reaksi iodoform. Pada reaksi ini akan terbentuk endapan kristal kuning. Jika dilihat di mikroskop, terbentuk seperti bunga sakura. Yang kelima, gugus karboksilat. Reaksi identifikasinya, yang pertama reaksi esterifikasi. Pada reaksi ini akan tercium bau ester yang wangi. Yang kedua, reaksi dengan besi 3 klorida. Akan memberikan warna yang berbeda-beda untuk beberapa asam. Yang keenam, gugus amin. Pertama, reaksi umumnya dapat dites dengan lakmus merah basah menjadi biru. Yang kedua, reaksi dengan larutan dimetil aminobenzaldehid HCl. Akan terbentuk warna atau endapan kuning pada amin alfatis. Warna kuning jingga sampai merah jingga pada amin aromatis. Yang ketiga, reaksi dengan batang korek api. Batang korek api ini akan berwarna jingga. Yang keempat, reaksi indofenol. Lapisan eter umumnya akan berwarna merah. Yang kelima, reaksi dengan tembaga sulfat. Akan terbentuk endapan yang berwarna.
tergantung pada senyawa amin yang diperiksa. Yang keenam, gugus nitro. Ada reaksi dengan basa natrium hidroksida atau kalium hidroksida, menghasilkan warna merah atau rosa, parvel. Lalu ada reduksi dalam suasana asam menjadi amin primer, akan terbentuk warna kuning. Yang ketujuh, gugus sulfon dan sulfonat. Senyawa sulfon dan sulfonat jika dioksidasi dengan oksidator kuat seperti hidrogen peroksida 30%, akan teroksidasi menjadi sulfat dan dapat dites dengan larutan barium klorida sehingga terbentuk endapan putih barium sulfat. Yang kedelapan, gugus guanidin. Pertama, reaksi identifikasi. Akan terbentuk warna kuning sampai coklat. Yang kedua, reaksi Sakaguchi. Akan terbentuk warna merah ungu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.